Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, di sini saya Vibawati Rizka Utami, NIM 17101039 dari kelas S1 TT 05A akan melakukan video untuk praktik dari praktikum antena dan propagasi modul 1, yaitu tentang single patch design untuk desain antena microstrip. Nah, sebelum masuk ke praktiknya, saya akan membahas terlebih dahulu teori-teori yang berkaitan dengan antena microstrip. Yang pertama, antena microstrip itu adalah salah satu contoh antena yang ukurannya itu sangat kecil, dalam milimeter biasanya, dan juga fungsinya itu untuk menangkap sinyal gelombang elektromagnetik, termasuk juga sinyal-sinyal yang berasal dari satelit. Nah, untuk antena microstrip ini tentunya saja punya kelebihan dan punya kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama itu antena microstrip mempunyai bobot yang ringan. Ukurannya juga kecil, seperti yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu dalam milimeter. Lalu biaya pabrikasinya itu murah, dan juga dapat dibuat dalam jumlah yang besar, karena biayanya murah dan ukurannya kecil. Dan yang ketiga itu kemampuannya itu ada dalam dual frekuensi, juga tidak memerlukan satuan tambahan. Tetapi di samping kelebihan itu juga ada kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama ada bandwidth-nya sempit, efisiensinya juga rendah, dan juga penguatan atau gain-nya itu rendah. Selain itu, dia itu punya power atau daya yang rendah pula, dan juga punya rugi-rugi hambatan atau ohmic loss pada pencatu antena. Untuk contoh pengaplikasian antena microstrip itu sendiri, misalnya itu ada pada aplikasi GPS, ada RFID, radar, dan juga yang lain-lain. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan desain tentang antena microstrip pada modul antena propagasi. Untuk parameter atau bagian-bagian dari antena microstrip ini bermacam-macam. Contohnya di sini adalah ground plane, itu yang ada di bawah. Lalu yang kedua itu ada substrat, dan juga yang terakhir itu ada patch. Parameter-parameter ini nanti harus dihitung terlebih dahulu. Perhitungannya itu dilakukan secara manual. Di sini saya nantinya akan mendesain untuk dua bagian dari si antena microstrip ini. Yang pertama itu ada ground plane, di mana ground plane itu fungsinya sebagai ground antena itu sendiri, dan juga saya akan membuat substrat seperti ini bentuknya, itu sebagai penyalur gelombang elektromagnetik dari satuan. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, kita harus menghitung parameter-parameter terlebih dahulu, seperti yang sudah saya buat pada modul 1 ini untuk laporannya. Nah, ini ada langkah-langkah perhitungan. Contohnya adalah menentukan karakteristik antena, perhitungan lebar patch, menghitung panjang patch, lalu menghitung lebar dan panjang ground, menghitung lebar pencatu, menghitung panjang pencatu atau feeder, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk spesifikasi antenanya, frekuensi minimalnya adalah 38 GHz dan frekuensi maksimalnya adalah 40 GHz. Karena di sini saya menggunakan frekuensi center, di mana frekuensi center ini diambil dari 2 digit NIM terakhir. Karena NIM saya 17101039, maka frekuensi centernya 39. Dan frekuensi minimalnya adalah NIM sebelum dan NIM sesudah saya, yaitu 38 dan 40. Di mana frekuensi ini satuannya adalah GHz. Di sini saya menggunakan bandwidth 100 MHz, VSWR-nya adalah kurang dari sama dengan 2, impedansi inputnya adalah 50 ohm, dan return loss-nya itu adalah kurang dari sama dengan minus 10 desibel. Nah, untuk substrat yang nantinya akan dilakukan perhitungan, di sini substratnya itu menggunakan bahan VR4 lossy, lalu konstanta dieлекtriknya 4,4, permeabilitasnya 1, rugi-rugi dieлекtriknya 1,6 mm, kerapatan masanya itu 1900 kg per meter kubik,
ketebalan konduktornya itu 0,035 mm dan ketebalan substrat atau H itu adalah 1,6 mm. Jadi kebanyakan di sini ukurannya memang semuanya itu milimeter. Kemudian yang ketiga itu saya akan merancang dimensi patch nanti, tetapi akan dilakukan perhitungan dulu. Untuk frekuensi kerjanya itu menggunakan frekuensi center yaitu 39 GHz, konstantanya 4,4 tadi, dan kecepatan cahaya itu sudah ditentukan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian untuk menghitung lebar patch itu adalah menggunakan persamaan ini. Lalu sudah dihasilkan, hasilnya adalah seperti ini. Dan juga menghitung lebar L, panjang L, yaitu seperti ini. Lalu harus dicari dulu terlebih dahulu efektif dielectric constant dan efektif length-nya itu berapa. Nanti baru bisa dicari L. Kemudian di sini ada juga menghitung lebar dari ground plane dan panjang dari ground plane, atau disimbolkan dengan lebar plane itu WG, hasilnya adalah 11, sekian milimeter, dan panjang ground itu 10,53 sekian milimeter. Di sini juga kita menggunakan yang namanya feeder, ada lebar feeder dan ada panjang feeder. Untuk lebar feedernya itu sudah ada di sini, sudah saya hitung 3, sekian milimeter, dan panjang feeder atau panjang pencatunya itu adalah 0,91671 mm. Nah, semua yang sudah saya hitung itu saya masukkan ke dalam tabel 1.1 keseluruhan perhitungan dimensi antena. Di sini sudah ada parameter-parameter yang dihasilkan dari hasil perhitungannya. Nilainya itu semuanya dalam milimeter satuannya. Dan di sini juga ada nama singkatan untuk masing-masing parameternya. Nah, nanti parameter-parameter ini akan dimasukkan ke dalam praktek saat membuatnya. Oke. Di sini saya langsung saja masuk ke praktek untuk membuat template project dari desain antena microstrip. Yang pertama, ketika kita sudah membuka CST Studio Sheet, di sini saya menggunakan software CST tahun 2019 untuk versinya. Di sini ketika sudah masuk ke tampilan awal seperti ini, langkah yang pertama adalah New Template. Kemudian saya memilih microwave dan RF optical. Lalu di sini ada pilihan seperti antena dan lain sebagainya. Kita memilih antena karena akan membuat desain antena. Lalu di next dan kita klik planar. Lalu kita next. Lalu di sini bagian sini langsung next saja. Nah, kita sudah sampai ke units atau yang satuan-satuan. Di sini kita dimensinya itu menggunakan milimeter karena perhitungan yang tadi sudah kita lakukan adalah milimeter. Kemudian frekuensinya itu adalah gigahertz. Karena sudah sesuai, lalu kita next saja. Nah, untuk frekuensi minimal dan frekuensi maksimal itu tadi adalah karena frekuensi senternya adalah 39, maka frekuensi minimalnya itu adalah 38 GHz dan frekuensi maksimalnya itu adalah 40 GHz. Di sini yang perlu di checklist bagian monitornya adalah E-field, lalu H-field, dan juga ada far field. Nah, di sini bagian define add itu sudah otomatis untuk frekuensinya itu muncul 38, 39, dan 40. Di mana frekuensi center atau frekuensi utama yang dipakai itu adalah 39 dalam satuannya GHz. Kalau sudah sesuai seperti ini, kita klik next. Nah, di sini template name-nya saya menggunakan NIM saya sendiri dan nama. Lalu desain antena microstrip 1.
kepanjangannya. Ini dihapus saja. Microstrip 1. Lalu kayak klik finish. Nah, ini adalah tampilan awal ketika masuk di halaman, ketika sudah melewati langkah-langkah seperti tadi. Nah, kita akan membuat desainnya itu di bagian sini. Nah, sebelum kita memasuk ke desainnya atau praktek desainnya, kita harus memasukkan parameter-parameter atau parameter list yang sudah kita dapatkan tadi saat di modulnya. Nanti ini tinggal di copy paste saja. Yang pertama itu ada WG, dimana WG ini nilainya, WG ini deskripsinya itu adalah lebar ground plan. Seperti ini, atau substrat. Jadi persamaan ground plan sama substrat itu sama. Nah, kalau ekspresinya belum dimasukkan, kita langsung saja lebar ground plan. Nah, di sini ketahuan kalau lebar ground plan itu kan tadi WG. Jadi kita masukkan saja nilainya di sini. Lalu yang kedua itu ada LG. Setelah ada WG pasti ada LG. Setelah ada lebar pasti ada panjang. Nah, ini adalah panjang ground plan atau substrat, di mana panjang substrat itu LG. Ini adalah panjangnya. Nah, setelah itu ada WF atau lebar strip line. Lebar strip line atau feeder. Nah, kita cari lebar feeder itu adalah 3, sekian. Nah, kita masukkan di sini. Lalu yang keempat itu ada ada WP atau lebar patch. Lebar patch. Lebar patch itu di sini 2, sekian. Kita masukkan. Nah, selanjutnya itu ada H, di mana H itu adalah ketebalan substrat. Ketebalan substrat. Ketebalan substrat itu tadi di laporannya sudah dibuat adalah 1,6 mm. Lalu setelah H itu ada T atau ketebalan konduktor. Nah, ketebalan konduktor ini nilainya 0,035 sesuai dengan yang ada di laporan. Satuannya sama milimeter. Lalu ada LP, di mana LP ini adalah panjang patch. Panjang patch. Panjang patch itu kita cari di sini. Panjang patchnya itu adalah 0, sekian. Nah, kita copy paste, kita masukkan lagi di expression. Dan yang terakhir itu adalah LF atau panjang strip line atau panjang feeder. Nah, di sini kita cari panjang strip line-nya itu adalah 0,9 sekian. Nah, ketika sudah memasukkan parameter-parameter seperti ini, nanti kita tinggal desain saja antenanya itu. Yang pertama tadi kita akan membuat ground plan, dan yang kedua itu kita akan membuat substrat. Yang pertama, jika kita ingin membuat ground plan, kita klik bagian menu modeling
dan kita melihat ada simbol kotak kubus seperti ini, namanya adalah bridge. Nah, kita klik saja, lalu kita klik ESC. Nah, akan muncul sebuah jendela baru seperti ini, kita namai dengan nama ground plan. Ground plan seperti ini. Nah, kita masukkan parameter Xmin, Xmax, dan lain sebagainya sampai Zmax dan materialnya. Untuk Xmin dari ground plan itu adalah min WG per 2, di mana WG itu adalah lebar ground plan yang dibagi dengan 2. Kemudian Xmax-nya itu adalah WG per 2. Usahakan di sini nama parameternya itu harus sama seperti ini. Misalnya ini W-nya besar, G-nya kecil, maka ikuti saja yang ada di parameter list yang sudah kita tulis tadi. Lalu Y-nya itu adalah 0, dan Y-max-nya itu adalah LG, di mana LG itu adalah panjang dari ground plan. Lalu kita isi bagian Zmin. Untuk Zmin itu kita isinya adalah 0 juga, karena Y-nya juga 0. Lalu Zmax-nya itu adalah T, di mana T itu adalah ketebalan dari si konduktor itu sendiri. Nah, di sini materialnya, jangan lupa kita menggunakan material yang berasal dari material library. Kita di sini menggunakan material copper annealite, karena tadi di modul sudah dijelaskan karena kita pakainya copper. Nah, pakai yang ini. Ya, kita pakai ini, lalu kita load. Nah, sudah jadi. Kita klik preview dulu untuk melihat preview dari desain yang kita buat. Nah, untuk previewnya itu kurang lebih nanti seperti ini ya. Ini jadi ground plan-nya. Kita klik OK. Nah, dia berubah jadi kuning. Nah, ini adalah menu yang digunakan atau tombol yang digunakan untuk melihat bagian depan, bagian belakang dari si antena microstrip ini. Kemudian di sini setelah kita membuat ground plan, kita juga akan membuat substrat ya. Untuk langkah-langkahnya itu sama seperti tadi, kita bagian ke modeling lagi menunya. Lalu kita masuk ke bridge. Nah, kita langsung ESC, klik ESC, dan kita namai dengan substrat. Nah, lalu untuk substrat ini sama, dimasukin parameter-parameter seperti tadi. Untuk substratnya itu Xmin-nya mohon maaf, itu sama seperti tadi, yaitu min WG per 2. Lalu Xmax-nya itu adalah WG per 2, sama seperti ground plan tadi. Y-min-nya itu adalah 0. Y-max-nya itu adalah LG, di mana LG itu adalah lebar strip line. Z-min-nya itu adalah T. Lalu Z-max-nya itu adalah T plus H, di mana T itu adalah ketebalan konduktor dan H itu adalah ketebalan substrat. Jadi, yang dapat kita analisa di sini adalah ketika kita memanggil parameter-parameter seperti WG, LG, T, H seperti ini, nanti yang muncul di bagian desainnya itu adalah dia akan memanggil ukuran-ukuran dari si parameter-parameter yang sudah dipanggil atau sudah kita klik di sini. Begitu. Dan material yang digunakan untuk substrat itu adalah VR4 lossy, seperti yang sudah ada di modul. Kita klik lagi, load from material library, lalu kita cari di sini VR4 lossy. Nah, kita menggunakan lossy yang seperti ini, yang ada di baris kedua. Lalu kita load. Nah, untuk melihat apakah desain yang kita gunakan atau desain yang kita buat itu benar, kita juga bisa klik untuk review untuk mengeceknya. Nah, kurang lebih seperti ini.
ini adalah substrat. Kita oke. Nah, dia warnanya akan berubah jadi coklat seperti ini, dan bagian belakangnya atau groundnya itu seperti ini. Jadi ukuran panjangnya itu kurang lebih hampir sama dengan ground plane seperti ini. Sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan di modul pertama untuk desain antena microstrip ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kalimat saya yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.